TNI murka, kesulitan kuasai Pulau Pasir. Anthony Albanese balik kanan, incar tambang emas Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan ribuan pulau menjadikan Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kekayaan sumber daya yang melimpah. Krisis ekonomi yang menerpa di hampir semua negara di dunia berdampak pada perlambatan ekonomi global yang menyebabkan beberapa negara harus mengalami ambruknya ekonomi. Kemandirian sebuah negara menjadi salah satu kunci untuk bisa melewati masa sulit seperti ini. Cadangan sumber daya yang cukup seperti energi dan juga pangan adalah sesuatu yang sangat penting. Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris dan dengan kekayaan alamnya adalah potret ideal negara yang mampu bertahan dengan kemandirian. Potensi-potensi inilah yang terkadang menjadikan banyak negara di luar sana memiliki hasrat untuk bisa seperti Indonesia. Bahkan tak sedikit yang berpikir untuk bisa memiliki apa yang Indonesia miliki. Konflik atas Pulau Pasir antara Indonesia dan Australia sejauh ini semakin jelas nampak terbaca. Bukan semata-mata tentang merebut kepemilikan atas sebuah pulau, namun ada maksud lain yang lebih besar, yaitu menguasai sumber daya alam. Eskalasi pertempuran yang terjadi di Pulau Pasir antara Indonesia dan Australia sampai dengan saat ini cenderung naik turun, bahkan terkesan sangat alot. Meski Australia yang ditunjang dengan kepemilikan teknologi bersenjata yang lebih canggih dan lebih banyak dalam hal jumlah daripada Indonesia, nyatanya tidak mampu menampilkan dominasinya. Sangatlah sulit bagi Australia sejauh ini untuk bisa menguasai Pulau Pasir sesuai dengan apa yang mereka perhitungkan. Jawaban atas setiap serangan yang ditunjukkan Australia untuk Indonesia sejauh ini masih dapat direspon dengan cepat dan baik oleh pasukan Indonesia, bahkan dengan balasannya berkali-kali lipat bagi Australia. Kondisi seperti ini tentu juga sudah mereka sadari bahwasanya apa yang mereka lakukan hingga saat ini jauh lebih terkesan membuang waktu dan juga biaya. Australia sepertinya sepakat bahwa ini adalah sebuah kerugian bagi mereka, hingga akhirnya muncul rencana untuk menutup atau mengganti kerugian yang mereka alami dengan coba mencari sebuah wilayah yang ada di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam untuk mereka bisa kuasai. Emas adalah sebuah aset yang sangat berharga. Setelah energi yang bisa kita dapatkan yang disediakan oleh alam di Indonesia dengan ribuan pulaunya, dengan luasnya hutan dan lautan menyimpan banyak kekayaan termasuk logam mulia. Emas adalah sebuah omset yang sangat berharga setelah energi yang bisa kita dapatkan yang disediakan oleh alam Indonesia. Wilayah Indonesia Timur diketahui memang memiliki potensi dalam hal mineral dan salah satunya adalah wilayah Nusa Tenggara Timur. Sejak lama banyak negara-negara di luar sana menginginkan apa yang ada di Indonesia. Sektor energi seperti minyak, kemudian mineral yang ada di dalamnya dan lain sebagainya. Hasil hutan dengan kayunya dan juga laut dengan hasil ikan dan kekayaan hayati di dalamnya. Indonesia ibarat seperti surga yang di dalamnya sudah disediakan begitu banyak dan lengkap apa yang dibutuhkan oleh manusia. Coba bayangkan, negara mana yang tak iri atas apa yang dimiliki oleh Indonesia? Dan itulah yang negara-negara di luar sana rasakan dan inginkan. Australia sebagai salah satu negara terdekat Indonesia tentu sangat memahami akan hal ini. Otak-otak negara liberal ketika melihat sesuatu yang dianggap menggiurkan, maka tak lain dan tak bukan yang terlintas di kepalanya adalah bagaimana cara memilikinya. Tekanan-tekanan yang diberikan oleh Barat sudah sejak lama Indonesia rasakan. Potensi bagi Indonesia untuk melakukan sebuah lompatan menjadi negara maju bukanlah hal mustahil untuk bisa dilakukan dengan segala apa yang dimiliki negara ini. Namun hal tersebut menjadi tak mudah ketika tangan-tangan asing mulai bermain karena tidak menghendaki Indonesia menjadi sebuah negara yang nantinya akan lebih dari mereka. Bagi mereka, Indonesia adalah sebuah ancaman potensi menjadi kekuatan baru di kancah dunia internasional.
Itulah yang tidak mereka kehendaki, dan di sini Australia menjalankan perannya sebagai kaki tangan Barat. Segala bentuk kondisi dan situasi akan selalu mereka usahakan untuk menjadikan Indonesia tidak stabil, baik dari sisi ekonomi, politik, dan juga keamanan. Memanasnya situasi politik hingga mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan yang kemudian berdampak pada ketidakstabilan ekonomi. Yang kemudian berdampak pada ketidakstabilan ekonomi adalah bagian dari isu yang sengaja mereka ciptakan dan kemudian mereka goreng melalui tangan-tangan tak bertanggung jawab yang sudah terbeli oleh mereka. Maka mulailah untuk kita bisa menyadari bahwasanya segala bentuk kericuhan kemudian isu yang membawa pada perpecahan antara anak bangsa, tak lain dan tak bukan ada peran asing atas keadaan tersebut. Ketika perpecahan tercipta, terjadi kerusakan di mana-mana, terganggunya stabilitas keamanan, maka akan menjadi mudah bagi negara-negara asing untuk bisa masuk ke negara ini, melakukan intervensi sebelum akhirnya mereka bisa menancapkan kuku-kuku cakarnya lebih dalam untuk bisa menggenggam apa yang mereka bisa anggap menguntungkan untuk bisa dibawa. Ini bisa menjadi sebuah politik monopoli di mana sebuah negara atau kelompok mampu mengendalikan banyak negara karena adanya sebuah tekanan dari kekuatan yang sangat besar. Karena bagi mereka tak boleh ada dua atau lebih matahari di dunia ini, dan kehendak untuk menjadi yang mengendalikan atas kehidupan adalah cita-citanya. Maka sangat jelas bisa kita terjemahkan mengapa pemerintah kita saat ini begitu sangat memperhatikan Indonesia wilayah timur dengan membangun segala infrastruktur. Menyelamatkan hak-hak atas rakyat Indonesia adalah salah satu bentuk untuk menguatkan kita sebagai negara, serta untuk menjaga kedaulatan wilayah Indonesia dari segala bentuk gangguan dan rencana jahat negara-negara asing. Tentu tak hanya TNI saja yang memiliki kewajiban menjaga kedaulatan negara ini. Namun kita sebagai rakyat yang merasa cinta dengan tanah air ini juga mengemban tugas untuk ikut serta menjaga. Jayalah negeriku.